Selamat siang Pak Budi, kelompok kami yang beranggotakan Lo Natasha Tanujaya, absen 17, Maria Angela Nikita, absen 19, Nesya Sivora, absen 21, Philip Abelard, absen 22, dan Victoria Yuaning, absen 25, akan mempresentasikan materi fisika bab yang ke-11 berjudul alat optik. Nah, isi materi yang akan kami sampaikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mata dan kamera yang terdiri dari bagian-bagian mata, gangguan penglihatan, dan prinsip kerja kamera. Lalu yang kedua ada loop, yang terdiri dari sifat-sifat loop dan proses pembentukan bayangan loop. Yang ketiga ada mikroskop. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja mikroskop dan perbesaran bayangan. Dan yang terakhir adalah teropong atau teleskop, dan kami akan menjelaskan mengenai teropong bias dan teropong pantul. Bagian pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mata dan kamera. Nah, sebelum kelompok kami menjelaskan lebih lanjut mengenai gangguan-gangguan penglihatan yang ada pada mata, saya akan menjelaskan bagian-bagian mata itu sendiri beserta fungsinya. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa mata itu terdiri dari kornea yang merupakan lapisan di bagian luarnya, lalu ada lensa mata, ada iris yang letaknya di depan lensa mata, ada pupil yang bentuknya celah bundar di tengah iris, lalu ada aqueous humor dan vitreous humor yang merupakan cairan mata, lalu ada otot ciliaris, retina, saraf optik, dan juga titik buta yang letaknya di retina dan tidak memiliki fotoreseptor. Next. Nah, bagian-bagian mata tadi memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama, kornea berfungsi untuk menerima rangsang cahaya. Untuk pupil, fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata sendiri berfungsi untuk memfokuskan cahaya atau bayangan benda agar tepat jatuh di retina. Untuk iris, fungsinya yaitu mengendalikan kerja pupil. Kalau retina, itu fungsinya untuk menerima cahaya atau bayangan benda. Cairan mata sendiri terdiri dari dua, yaitu aqueous humor dan vitreous humor. Keduanya ini sama-sama berfungsi untuk memberi bentuk pada mata. Lalu ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak, dan yang terakhir, otot ciliaris berfungsi untuk mengatur panjang fokus lensa. Gangguan penglihatan mata yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Di rabun jauh atau miopi ini, mata tidak bisa melihat benda yang letaknya dekat dengan jelas. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak bisa memipih sempurna atau terlalu cembung saat melihat objek yang jauh. Sehingga bayangan yang seharusnya jatuh tepat di retina menjadi jatuh di depan retina. Nah, biasanya gangguan penglihatan ini dapat dibantu dengan kacamata lensa cekung atau biasa kita kenal dengan kacamata negatif agar bayangan bisa tepat jatuh di retina. Mata sendiri itu memiliki titik jauh dan titik dekat. Titik jauh itu merupakan titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata saat mata tidak berakomodasi, sedangkan titik dekat itu merupakan titik terdekat yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata saat mata berakomodasi maksimum. Nah, di penderita rabun jauh ini memiliki titik jauh atau biasa disingkat PR yang lebih dekat daripada titik jauh normal. Sedangkan titik dekatnya atau PP itu kurang dari titik dekat mata normal. Jadi di titik jauh yang seharusnya tak terhingga menjadi kurang dari tak terhingga, dan titik dekatnya menjadi yang seharusnya 25 cm menjadi kurang dari 25 cm. Nah, tadi kan bisa dibantu dengan kacamata berlensa negatif. Untuk mengukur ukuran atau kekuatan lensa ada rumusnya. Jika PR atau titik jauhnya itu diketahui dalam meter, maka rumusnya P sama dengan negatif 1 per PR. Jika PR atau titik jauhnya diketahui dalam cm, maka rumusnya P sama dengan -100 per PR. Dan keduanya ini atau kekuatan lensa ini memiliki satuan dioptri. Gangguan mata yang selanjutnya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat ini terjadi karena lensa mata tidak bisa menebal sempurna atau kurang cembung saat melihat objek yang jauh, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Biasanya dapat dibantu dengan kacamata lensa cembung atau positif, agar bayangan tepat jatuh di retina. Penderita rabun jauh memiliki titik jauh PR yang terletak jauh tak terhingga. Titik dekatnya atau PP lebih dari titik dekat mata normal. Rumus kekuatan lensa untuk rabun dekat yaitu P sama dengan 100 per 25 plus 1 per min PP. Satuannya PP meter diubah dulu ke dalam cm.
Yang selanjutnya adalah presbiopi. Presbiopi adalah suatu kondisi saat mata seseorang kehilangan kemampuannya untuk memfokuskan penglihatannya pada benda yang berada dalam jarak dekat. Kelainan ini adalah sesuatu yang umum terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Presbiopi umumnya akan muncul di usia 40 tahun dan terus berkembang hingga usia 65 tahun. Presbiopi disebabkan karena adanya penebalan yang terjadi secara bertahap dan hilangnya fleksibilitas lensa mata penderita. Lensa merupakan bagian dari mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bisa diterima tepat oleh retina. Pada usia muda, lensa mata masih lentur dan fleksibel, sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan bentuknya agar bisa memfokuskan cahaya dengan baik. Seiring meningkatnya usia, lensa menjadi lebih kaku dan tidak lagi dapat menyesuaikan bentuknya dengan mudah. Kondisi inilah yang menyebabkan presbiopi. Rumusnya adalah P sama dengan 100 per pp min 100 per ppr. Dengan keterangannya, P adalah kekuatan lensa atau dioptri, pp adalah titik dekat mata normal dalam centimeter, pr adalah titik jauh mata dalam centimeter, dan ppr titik dekat mata rabun dalam centimeter. Selanjutnya adalah astigmatisme. Astigmatisme merupakan salah satu jenis gangguan penglihatan yang ditandai dengan penglihatan yang kabur dari jarak jauh maupun kadangkala jarak dekat, dan lebih sensitif terhadap cahaya menyilaukan di malam hari. Hal ini terjadi pada kornea mata yang tidak memiliki kelengkungan tidak merata. Gangguan pada mata ini juga sering dikenal dengan istilah mata silinder. Penyebab astigmatisme yaitu karena kornea mata tidak merata bentuknya. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata diterima oleh retina di berbagai tempat, tidak fokus hanya di satu titik saja, karena itu menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Kamera bekerja seperti mata kita. Komponen-komponen dasar penyusun kamera hampir sama dengan mata manusia. Ini adalah gambar dari bagian-bagian kamera. Prinsip kerja kamera adalah menangkap cahaya. Cahaya masuk ke dalam kamera lewat lensa, difokuskan agar diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya. Informasi mengenai konsentrasi komponen cahaya ini diterjemahkan dan diubah menjadi informasi digital untuk kemudian disimpan dalam media penyimpanan. Cahaya masuk ke dalam kamera melalui bagian yang disebut lensa. Cahaya dipastikan hanya boleh melalui bagian lensa ini yang berupa lubang berbentuk lingkaran. Kamera juga memiliki komponen untuk mengatur kecepatan lubang membuka saat kita perintahkan. Dengan mengatur dua properti ini, intensitas cahaya yang masuk dalam kamera dapat diatur. Lensa juga berfungsi untuk mengatur supaya cahaya secara tajam difokuskan. Fokus adalah saat kita bisa melihat objek pada visualisasi yang terjelasnya, kebalikan dengan yang disebut oleh blur. Fokus adalah saat cahaya yang dilewatkan tepat jatuh di bidang sensor kamera, seperti setelah cahaya lewat kornea mata kita dan tepat jatuh di retina, maka kita bisa fokus melihat suatu objek. Dan bagian yang kedua ini adalah loop. Loop itu apa sih? Nah, loop ini adalah alat optik yang berupa lensa cembung yang memiliki titik fokus dekat dengan lensa. Loop digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Bayangan yang dihasilkan akan bersifat tegak, maya, dan diperbesar. Selanjutnya ada prinsip dan cara kerja loop. Penggunaan loop sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama akan dekat dengan mata. Semakin besar objek tersebut dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata, semakin kecil pula objek tersebut dapat dilihat. Selanjutnya, ada proses pembentukan bayangan pada loop. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum. Mata akan berakomodasi maksimum ketika benda berada di titik dekat dengan mata dan bayangan yang terbentuk oleh loop berada di dekat titik dengan mata. Yang selanjutnya, ada mata tidak berakomodasi. Mata dikatakan tidak berakomodasi jika benda yang dilihat berada di tak terhingga. Begitu juga saat menggunakan loop,
bayangan yang tertangkap oleh mata saat menggunakan loop berada di tak terhingga. Berikut rumus untuk mata berakomodasi maksimum. Rumus untuk perbesaran sudut ada M sama dengan Sn per F plus 1. Di mana M itu adalah perbesaran angular atau sudut, Sn yaitu titik dekat dengan mata dengan satuan cm, dan F sendiri adalah jarak fokus lensa yang memiliki satuan cm. Untuk rumus persamaannya sendiri yaitu ada S sama dengan Sn kali F per Sn plus F. Selanjutnya, untuk rumus mata tak berakomodasi, perbesaran sudutnya yaitu M sama dengan Sn per F, di mana M perbesaran angular atau sudut, sedangkan Sn sama dengan titik dekat mata dengan satuan cm, dan F adalah jarak fokus mata dengan satuan cm. Rumus persamaannya sendiri yaitu S sama dengan tak terhingga. Lalu pada yang ketiga ada mikroskop. Kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja mikroskop dan perbesaran bayangan. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari susunan beberapa lensa besar yang digunakan untuk melihat benda, zat elektronik, mikroorganisme, atau bagian tubuh makhluk hidup yang sangat berukuran kecil yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Lalu setelah itu ada bagian-bagian dari mikroskop. Ada lengan mikroskop untuk memegang mikroskop, meja benda, penjepit, makrometer yang digunakan untuk menggerakkan lensa, mikrometer, penyangga, lensa okuler adalah lensa yang menghadap ke arah mata kita, lalu ada tubus okuler, yaitu untuk menghubungkan lensa okuler, revolver, dan objektif. Lalu ada dari sumber cahaya, diafragma, dan kondensor, dan yang terakhir ada kaki mikroskop. Lalu prinsip kerja mikroskop. Prinsip kerja dan pembentukan bayangan mikroskop berfungsi untuk mikroskop memiliki kesamaan dengan loop untuk melihat objek-objek kecil. Akan tetapi, mikroskop dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh lebih kecil, karena perbesaran yang dihasilkan lebih berlipat ganda. Yang pertama ada prinsip kerja mikroskop. Mikroskop menggunakan dua buah lensa, yaitu yang pertama ada lensa positif, yaitu cembung, dan lensa yang terletak di dekat mata, yaitu lensa okuler. Sedangkan lensa yang terletak di dekat dengan objek yang diamati adalah lensa objektif. Fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus pada lensa okuler, yaitu jarak fokus lensa objektif lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler. Lalu ada proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Pada mikroskop, objek yang diamati diletakkan di depan lensa objektif adalah jarak antara jarak fokus lensa objektif dan 2 kali jarak fokus lensa objektif. Sehingga bayangannya terbentuk pada jarak lebih besar daripada 2 jarak fokus lensa objektif di belakang lensa objektif dan sifat nyata yang terbalik. Lalu rumus dari perbesaran dan panjang mikroskop. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjang pendeknya sebuah mikroskop, yaitu dengan rumus D sama dengan SOB tambah SOK, yaitu panjang mikroskop, yaitu dengan cara jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif ditambah dengan jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Lalu setelah itu ada perbesaran total. Perbesaran total adalah MOB dikalikan MOK, yaitu perbesaran yang dihasilkan lensa objektif dikalikan dengan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. Lalu di sini ada keterangan-keterangan nih, yaitu SOB, SOK, objek, dan SOK, dan yang lain-lain. Next. Lalu perbesaran lensa. Perbesaran bayangan lensa objektif memiliki rumus awal yaitu jarak bayangan objek dibagi jarak objek tersebut. Yang pertama adalah dengan terakomodasi sempurna, yaitu jarak bayangan objek dibagi dengan jarak objek dikalikan dengan titik dekat mata dan jarak fokus lensa okuler ditambah dengan 1. Lalu yang tak terakomodasi sempurna adalah dengan jarak bayangan objek dibagi jarak objek dikalikan titik dekat mata dibagi jarak fokus lensa okuler tanpa ditambah 1. Sekian bagian mikroskop yang untuk yang ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teropong atau teleskop.
Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong. Yang pertama, teropong bias, dan yang kedua, teropong pantul. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teropong bias. Teropong bias ada 4, teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung, dan teropong prisma. Teropong bintang. Teropong bintang biasanya digunakan untuk mengamati objek-objek langit. Teropong bintang menggunakan dua lensa cembung yang merupakan lensa objektif dan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih panjang daripada jarak fokus lensa okulernya. Lalu ada mata tidak berakomodasi. Kondisi mata tidak berakomodasi adalah saat di mana pandangan mata kita tidak berada dalam posisi penuh konsentrasi. Untuk rumus persamaan perbesaran sudut terpotong adalah M sama dengan jarak fokus lensa objektif per jarak fokus lensa okuler. Untuk persamaan panjang teropongnya, D sama dengan jarak fokus lensa objektif plus jarak fokus lensa okuler. Selanjutnya, mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum maksudnya adalah kondisi kita melihat teleskop dengan menggunakan mata yang terbuka lebar, pandangan fokus, dan konsentrasi yang tinggi. Untuk rumus persamaan perbesaran teropong adalah M sama dengan jarak fokus lensa objektif per SOK, sama dengan jarak fokus lensa objektif per jarak fokus lensa okuler, kurung buka SN plus jarak fokus lensa okuler per SN kurung tutup. Untuk persamaan panjang teropongnya, D sama dengan FOB plus SOK. Selanjutnya, teropong bumi. Teropong bumi biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang berada di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung, yaitu masing-masing berperan sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Bayangan yang terbentuk bersifat maya dan tegak. Lensa pembalik berfungsi membalik bayangan yang dibentuk lensa objektif agar menjadi tegak. Untuk rumus perbesaran bayangan pada teropong bumi adalah M sama dengan jarak fokus lensa objektif per jarak fokus lensa okuler. Dan rumus panjang teropong buminya adalah D sama dengan jarak fokus lensa objektif plus 4fp plus jarak fokus lensa okuler. Lalu teropong panggung. Teropong panggung terdiri dari 2 lensa, yakni lensa objektif, lensa lembung yang bersifat positif, dan lensa okuler yang lensa cekung dan bersifat negatif. Lensa cekung juga berfungsi sebagai pembalik sehingga bayangan yang dihasilkan tidak terbalik. Rumus untuk persamaan panjang teropong panggung adalah L sama dengan jarak fokus lensa objektif plus jarak fokus lensa okuler. Yang terakhir ada teropong prisma. Teropong prisma memiliki fungsi yang sama dengan teleskop bumi. Jika pada teleskop bumi dilengkapi dengan lensa pembalik, sedangkan teleskop prisma dilengkapi dengan prisma siku-siku. Fungsi prisma ini untuk membalikkan bayangan. Yang kedua ada teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan prinsip pemantulan cahaya objek oleh sebuah cermin cekung atau lebih tergantung model atau desainnya yang fungsinya sama dengan lensa objektif. Teropong pantul berfungsi dalam mengumpulkan cahaya objek-objek yang mempunyai intensitas cahaya cukup sampai sangat kecil. Sehingga pemanfaatan fungsi teropong ditujukan untuk pengamatan objek jauh di luar angkasa yang sangat luas atau intensitas cahaya yang kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.